belajar mengerti yang ingin Tuhan katakan dalam kehidupan kami. Bicaralah Roh Kudus, kami mau mendengar, kami mau mempelajari, kami mau khusyuk untuk menjalankan setiap hal yang Tuhan telah lakukan dalam firman-firman-Nya. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dari hal-hal tidak baik, tutup bungkus juga keluarga kami, semua teman-teman kami yang mungkin belum hadir pada saat ini, Tuhan jaga lindungi mereka selalu. Terima kasih Tuhan, juga Tuhan memberkati supaya sinyal lancar, tidak ada kendala satupun, sehingga nanti pada saat Bapak Timotius menjelaskan firman-Mu di kitab Wahyu 1 dan 2, kami bisa menerima dengan baik, kami bisa menjalankan, mengamalkan semua perintah-Mu, semua firman-Mu dengan baik juga. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu, ini nanti kitab Wahyunya akan saya share juga di handphone. Jadi mungkin kalau ibu-ibu ada yang masih di jalan atau masih melakukan hal apa, tidak perlu buka lagi ngelihat handphone, Jadi nanti akan saya share kitab Wahyunya. Bu Joli, saya minta tolong untuk dicatat ya, yang baca. Iya Bu, silakan Bu, dibuat urutannya saya nyatat. Oke, bacanya 3 ayat ya ibu-ibu. Yang pertama, Bu Rambu, Bu Ati, Bu Nur Cahya, Bu Sarah, Bu Nace, Bu Dewi, Bu Eka Satya, Bu Lampita, Bu Lorita, Bu Mensi, Bu Sandra, Bu Sofi, Pak Timotius, Bu Yohana, Bu Joli, baru saya. Itu ada Ibu Grace Bu. Oh, baru Ibu Grace, iya, Ibu Grace. Dimasukkan saja Bu. Ya. Jadi Bu Yohana, Bu Grace, lalu Bu Joli, dan terakhir Bu Dede ya. Iya. Ada di chat. Ada di chat Bu. Saya ulang lagi ya Bu Dede ya. Bu Rambu, Bu Ati, Bu Nur Cahya. Oh Bu Sandra nginep lagi. Nyimah. Kok nginep sih? Nyimah. Baik-baik ya. Bu Rambu, Bu Ati, Bu Nur Cahya, Bu Sarah, Bu Naceh, Bu Dewi, Bu Eka, Bu Lampita, Bu Lorita, Bu Mensi, Bu Sofi, Pak Tim, Bu Yohana, Bu Grace, Bu Joli, dan Bu Dede ya. Jadi di chat ya Bu ya. Oh Bu Ati juga mendengar aja. Berarti nanti yang setelah Bu Ati yang pas Bu Rambu langsung ke Bu Nur ya. Saya minta tolong Bu Joli, ini kan saat saya share, nggak mungkin nanti saya ngelihat siapa-siapa. Nanti saya dibantu ya. Oke. Saya share dulu. Oke. Sudah, silakan Bu yang pertama. Bu Rambu. Wah, iya. Bu Rambu bisa dibaca di layar. Ya, Wahyu 1, judul. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ayat 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin.
Bu Nur. Oh, saya ya. Ayat 4, 5, dan 6. Salam kepada 7 jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dan dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Sarah. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Penglihatan Yohanes di Patmos. Ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ibu Naceh. 10, 11, dan 12 demikian firman Tuhan. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 jemaat ini. Kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, dan ke Tiatira, dan ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, nampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Amin. Ibu Dewi. Ayat 13 sampai 15. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mata dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desah air bah. Amin. Ibu Eka. 16 sampai 18. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sampai sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ibu Lampita. Ayat 19, 20, dan 21. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Kepada jemaat di Efesus. Wahyu 2 ayat 1.
Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Amin. Bu Lorita, Ayat 2, 3, dan 4. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Amin. Ibu Mensi, sambung 5, 6, dan 7. Ya, ayat 5. Bertobatlah betapa baiknya engkau lebih jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kasidianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga dibenci. Ayat ke-7, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Amin. Bu Sofi, Kepada jemaat di Semirna, ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Semirna, inilah firman dari yang awal, yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaat iblis. Ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Pak Tim, 11 sampai 13. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangka imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Amin. Bu Yohana, 14, 15, 16. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. 15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. 16. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Amin. Ibu Grace, 17, 18, 19. Ibu Grace, ikut baca. Di unmute, Bu. Ya, silakan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi,
Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Kepada jemaat di Tiatira 18, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. 19, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Amin. 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. 22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Amin. Ayat 23, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 24, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Ayat 25, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Amin. Ibu Dahlia mau ikut baca? Bu Dahlia atau Ica? Kalau nggak kembali ke Rambuyati. Rambuyati silakan 26 sampai 29. Rambuyati. Bu Dede mungkin ininya. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ayat 27, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang priuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Ayat 28, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Ayat 29, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu atas pembacaannya. Hari ini kita tidak akan men-share memberikan rema, tapi langsung akan dijelaskan oleh Pak Timotius tentang kitab Wahyu 1 dan 2. Silakan Pak Timotius. Baik, saya share screen dulu ya. Oke, silakan Pak. Salam ibu-ibu sekalian. Shalom. Kembali dalam suasana yang gembira karena kita ini sudah memasuki minggu kelima, minggu Paskah gitu ya, atau minggu penderitaan minggu terakhir nanti kita menyebutnya dengan istilah Pekan Suci atau Minggu Suci, di mana seluruh umat Kristen di seluruh dunia memperingati Paskah. Nah, pertama saya memberikan apresiasi kepada ibu-ibu semua yang bertekun untuk membaca Alkitab
Dan sekarang sudah sampai ke kitab Wahyu. Berarti saya sendiri ketinggalan beberapa surat ya sebelum Wahyu nih. Nggak mengikuti gitu. Nah, tapi di kitab Wahyu ini memang ada keunikan. Oleh karenanya Bu Yohana sama Bu Joli minta untuk didampingi. Karena kitab Wahyu ini merupakan kitab apokaliptik. Ya, mungkin saya jelaskan dulu. Kitab Wahyu bersifat apokaliptik yang artinya menyingkapkan, membuka, terselubung, menyatakan sesuatu yang tersembunyi atau tertutup. Dan ciri khas tulisan apokaliptik adalah satu, biasanya ditulis pada masa kesusahan. Nah, lalu dua, menyampaikan beritanya dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol atau tanda-tanda dan penglihatan. Lalu yang ketiga, menjanjikan bahwa pada akhirnya kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Nah, ini sebenarnya kebaikan mengalahkan kejahatan ini menjadi filosofi dari semua sistem kepercayaan. Nah, luar biasanya hanya satu-satunya konsep iman di mana ketika kebenaran itu menang, berarti dosa tidak ada di dalam dunia. Dosa sudah tidak ada. Jadi kita masuk ke dimensi terakhir, kita dibebaskan dari kehadiran dosa. Itu hanya di Alkitab. Karena kalau yang lain-lain itu, sistem kepercayaan lain justru kebatilan atau kejahatan dan kebaikan itu dianggap terus berjalan secara seimbang selama-lamanya. Justru dijaga keseimbangannya antara kejahatan dan kebaikan. Tapi kalau Alkitab justru kejahatan akan musnah, kemudian kebenaran akan memerintah. Nah, dan itu berarti manusia yang telah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Kristus itu dibebaskan dari kehadiran dosa dalam dimensi keselamatan final atau pemuliaan gitu. Kita mengetahui bahwa penulis dari kitab Wahyu adalah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini disebut murid yang dikasihi. Bukan berarti yang lain tidak dikasihi, tapi Yohanes ini dianggap paling dekat dengan Yesus, sehingga dia dianggap layak untuk menerima pewahyuan berupa penglihatan terhadap Yesus Kristus yang sosoknya berbeda dengan Injil-Injil. Yesus di Injil-Injil kan dijelaskan mulai lahir sampai mati dan bangkit gitu ya. Tapi kalau ini adalah seorang sosok yang cukup menakutkan gitu. Karena nanti di kitab Wahyu kita tahu ditekankan yang mengenai penghakiman dan penghukuman. Nah, baik, kan saya lanjutkan dulu bagian ini. Tahun penulisan diperkirakan tahun 90 sampai 95 Masehi. Jadi memang sudah hampir memasuki abad kedua. Ini akhir dari abad pertama. Ya. Kalau abad berarti kan 100 tahun. Jadi abad pertama sudah hampir berakhir. Lalu berikutnya kita tahu bahwa temanya adalah kedaulatan dan kemenangan Kristus. Sebentar, kita pindahkan dulu ini. Kedaulatan dan kemenangan Kristus memberi kekuatan di tengah penderitaan. Itu tema utama. Jadi saya ulang lagi ya, kedaulatan dan kemenangan Kristus memberi kekuatan di tengah penderitaan. Ingat bahwa penulisan kitab Wahyu ini ditulis di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh penulis itu sendiri, yaitu Rasul Yohanes yang sedang dalam pengasihan di Pulau Patmos. Gitu, ibu-ibu sekalian. Saya lanjutkan ya. Nanti mungkin bisa didalami ketika kita masuk ke bagian-bagian yang lain. Oh, nggak bisa diklik, kenapa nih? Ini kok saya macet. Nggak bisa diklik. Iya, animasinya macet sebentar. Apa ini? Mungkin Bu Joli bisa tolong. Tahu kenapa ini? Ya, sebentar. Kalau saya bikin begini apa ya? Kecil gini ya? Kelihatan kok. Kelihatan.
Baik. Kalau gitu saya Nggak bikin. apa-apa, Pak. Gitu aja. Oke. Pokok-pokok pengajaran. Pertama, Kitab Wahyu menekankan kedaulatan Allah atas sejarah dunia. Menutup sejarah. Kitab Wahyu menekankan kedaulatan Allah atas sejarah dunia serta alam semesta. Ini terdapat di pasal 4. Jadi kita belum baca ini ya. Pasal 4 ayat 1 sampai 11. Lalu yang kedua, menggarisbawahi keilahian Yesus. Nampak dengan jelas bahwa Allah yang berdaulat melaksanakan kehendaknya melalui anaknya Yesus yang adalah Allah yang sejati. Itu pasal 1 ayat 8. Nah, bagian yang sudah kita baca ulang ya, untuk merujuk atau menjelaskan bahwa apa yang diungkapkan dalam pengantar ini benar. Menggarisbawahi keilahian Yesus nampak dengan jelas bahwa Allah yang berdaulat melaksanakan kehendaknya melalui anaknya Yesus yang adalah Allah yang sejati. Ini penting sekali. Ini muatan kristologinya sangat besar, ya, sangat tinggi. Mungkin bisa ditolong, mungkin Bu Yohana atau Bu Joli atau Bu Moderator. Pasal 1 ayat 8 bisa dibaca. Kitab Wahyu 1 pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ya, jadi di sini kita secara tidak langsung memberikan atau menepis anggapan bahwa Yesus itu hanya manusia saja atau sepenuhnya manusia, tapi bukan Allah. Tetapi Kitab Wahyu menjelaskan, menegaskan kembali bahwa Yesus adalah anaknya yang tunggal, anak Allah, dan dia adalah Allah yang sejati. Begitu. Akhirnya kita mengingat ada pengajaran Duinatur Kristus atau dua tabiat di dalam diri Yesus, yaitu tabiat ilahi dan tabiat manusiawi. Itu. Yang berikutnya adalah walaupun Kitab Wahyu menunjukkan kekuasaan dan kemuliaan Yesus serta fungsinya sebagai hakim, namun salib Kristus tetap menjadi fokus perhatian. Nah, kita baca saja ayat 5 ya, pasal 1 ayat 5. Silakan. Oke. Pasal 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Amin. Oke, di situ menyebut darah, menyebut kematian, itu berarti salib. Terus saya lanjutkan bagian berikutnya. Masih pokok-pokok pengajarannya ya. Berikutnya memberikan gambaran umum mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita baca saja ayat 8. Mengulang lagi ayat 8. Oh, dibaca lagi ya, Pak. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Nah, kata kuncinya di ayat itu adalah yang akan datang. Jadi Yesus itu di dalam penglihatan Rasul Yohanes berjanji akan datang dan bahkan mengatakan segera datang. Kemudian berikutnya menggarisbawahi realitas kejahatan iblis dan kuasa kegelapan yang luar biasa dalam sejarah ini, bukan dam ya, tapi dalam sejarah dunia, serta kepastian adanya penghakiman dan penghukuman Allah. Nah, ini saya kira nanti di dalam pembacaan yang akan datang. Sekarang saya akan menjelaskan posisi Kitab Wahyu dalam perjalanan rohani kita. Ingat bahwa manusia dicipta segambar dan serupa Allah, menurut peta dan teladan Allah. Lalu ketika jatuh dalam dosa, maka menjadi hamba iblis, terikat dosa dan dikuasai dosa. Dan Kitab Wahyu merupakan janji tentang keselamatan final bagi setiap orang-orang yang
percaya kepadanya. Nah, hukuman kekal itu juga diungkap di dalam kitab Wahyu. Nah, walaupun ini belum dibaca, tapi bagian ini harus dibaca supaya kita ngerti ya bahwa masa depan manusia yang berdosa, orang yang tidak percaya kepada Kristus itu benar-benar masa depannya di Gehenna atau Gehenom atau Jahanam gitu ya, neraka ini. Nah, mohon dibaca itu pasal 21 ayat 8. Pasal 21 ayat 8. Ya, silakan Bu. Pasal 21 ayat 8. Kitab apa Pak ini Pak? Yang pasal 21? Wahyu masih. Pasal 21 ayat 8 kitab Wahyu. Ini pasal Dan ya, silakan. dan aku telah memberikan itu ya Pak ya? Oh, bukan, pasal 21. Jadi bagian belakang terakhir. 21 ayat 8, Bu. Sorry. Maaf Pak. Ya, enggak apa-apa. Pasal 21 ayat 8. Oke. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amin. Di Wahyu 21 ayat 8. Ya. Menjelaskan tentang masa depan orang-orang yang telah jatuh dalam dosa. Namun tidak diselamatkan. Karena mereka menolak pengenalan Allah atau tidak menerima kasih karunia. Ya. Mereka orang-orang yang tidak percaya, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta, dan seterusnya akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itu menunjuk kepada neraka kekal atau Gehenna, gitu ya. Gehenom atau Jahanam gitu bahasa Arabnya. Itu sama saja. Jadi neraka itu memang benar-benar ada. Namun sekarang masih kosong loh. Jangan lupa bahwa sekarang ini orang-orang yang mati di luar Tuhan Yesus itu ada di tempat yang namanya Hades dalam bahasa Yunani dan Sheol dalam bahasa Ibrani. Itu tempat penampungan sementara atau neraka sementara. Tapi nanti setelah masa penghakiman di takhta putih besar terdapat di Wahyu 20, orang-orang itu akan dihakimi kemudian dipindahkan ke neraka kekal itu. Terus saya lanjutkan sedikit sebagai bagian ini supaya kita ngerti posisi dari orang kok suka macet kenapa. Ini kalau laptop saya begini tahu nanti tak kirim ke Bu Joli aja. Lambat sekali nih. Tidak bisa diapa-apain. Ya, ini baru keluar. Baik. Nah, dalam dimensi pertama dari keselamatan kita tahu bahwa orang yang lahir baru untuk dimeteraikan Roh Kudus, dilahirbarukan itu secara posisional dibenarkan. Ya, dia diangkat atau diadopsi menjadi anak Allah. Dan berarti orang-orang ini tidak dihukum lagi, maksudnya tidak di bawah ancaman neraka kekal, tetapi diselamatkan. Nah, inilah konsep keselamatannya. Bagian pertama disebut justification atau pembenaran secara posisional. Lalu ini mungkin bisa agak berat, tak animasinya yang berat nggak bisa keluar. Ini laptop saya mungkin minta adik.
Berat kali Pak. Benar-benar banyak datanya. Iya banyak data itu. Iya. Kalau laptopnya pengajar gitu ya. Terlalu banyak file yang ada di dalamnya, mungkin terberat. Harus dideprak ulang atau diinstal ulang. Baik, akan langsung saya jelaskan saja bagian ini. Saya coba untuk kembali ke escape-nya. Nggak bisa diapa-apain. Klik-klik nggak bisa ini. Wah, sayang sekali ya. Di restart lagi berarti. Sudah nih, bisa keluar nih. Nah, ini yang kemarin Harus sabar itu. Kan? Sudah pernah saya tampilkan. Harus sabar, Pak. Ya, harus sabar pokoknya. Luar biasa. Ibu juga harus belajar sabar ini. Sabar terhadap gurunya ini. Nah, kitab Wahyu itu di sini nih. Ini. Jadi kalau dalam perjalanan rohani, kitab Wahyu itu adalah finishing touch dari kehidupan orang Kristen. Jadi di sana terletak janji-janji kekekalan yang akan datang. Jadi kitab Wahyu itu menjelang masuk di dalam bagian akhir, yaitu final. Nah, kalau kitab Yakobus itu praktek kehidupan orang yang beriman. Kalau imannya benar-benar iman sejati, maka iman itu diwujudkan dalam bentuk tindakan. Tetapi kalau kitab Wahyu itu janji yang belum digenapi. Nah, oleh karenanya orang Kristen harus masuk dalam proses pembelajaran atau pendewasaan rohani ini secara terus-menerus. Maka kalau kita lihat di sini, sanctification atau pengudusan itu disebut progressive salvation atau keselamatan yang bersifat progres, yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Dari bayi rohani, anak-anak rohani, kemudian pemuda rohani, sampai akhirnya dewasa rohani. Jadi kitab Wahyu sekali lagi posisinya di bagian akhir. Ketika Tuhan menganggap sudah cukup perjalanannya, orang itu dipanggil Tuhan secara pribadi, atau nanti di akhir zaman di mana Yesus datang untuk kedua kalinya. Gitu, itu sekalian. Ini nanti bisa dijelaskan secara khusus di kelas keselamatan. Tetapi setidaknya ini menjadi gambaran. Ini hanya berupa cas saja yang memang saya sengaja buat supaya lebih sederhana secara visualisasi. Baik, saya akan lanjutkan. Ini harus sabar lagi bagian berikutnya ini. Nah, garis besar kitab Wahyu. Jadi walaupun kita masih 2 pasal membaca di bagian awal, tapi kita sudah mendapatkan gambaran secara menyeluruh. Garis besar kitab Wahyu adalah salam pembukaan. Yang baru kita baca tadi itu, salam pembukaan itu terdapat di pasal 1 ayat 1 sampai 3. Isinya kepastian dan kebenaran wahyu dari Tuhan. Jadi wahyu ini bukan spekulasi pikiran manusia atau ketok-ketok ini ya, tapi ini benar-benar penglihatan gitu ya, penglihatan dari Tuhan sendiri yang diterima oleh Rasul Yohanes. Dan setelah ditulis ternyata penglihatan itu tidak bertentangan dengan nubuat-nubuat yang ada di dalam perjanjian lama maupun khotbah akhir zaman Tuhan Yesus Kristus di Injil Matius. Kemudian bagian A dari garis besar yang pertama, yaitu penglihatan pertama, yaitu Yesus Kristus dan surat-surat kepada ketujuh jemaat yang tadi sudah dibaca sampai di jemaat apa tadi? Laodikia dan jemaat Efesus ya. Gitu. Nah, ini sebenarnya harusnya bacanya sampai pasal 3 ayat 22. Tapi pasal 2 sudah tuntas selesai. Jadi penglihatan pertama yaitu Kristus dan surat-surat kepada ketujuh jemaat. Berikutnya, saya klik susah. Tapi bisa dilihat. Harus sabar.
Nggak tahu nih kok mesti jeda nih. Jadi ini komputer atau laptop saya ini sudah lambat mikir ini. Ini kalau manusia usianya sudah 60 sampai 70 tahun. Mengikuti aturan orang Jawa, Pak. Alon-alon asal kelakon. Biasa, ini nggak bisa diklik nih gimana? Mandek nih. Oke, saya akan jelaskan saja di sini sambil menunggu dia bergerak sendiri. Saya akan jelaskan sedikit berkaitan dengan garis besar. Jadi garis besar kitab Wahyu ini bagian yang pertama adalah penglihatan pertama yaitu Kristus dan surat-surat kepada ketujuh jemaat. Lalu bagian yang kedua penglihatan kedua Kristus dan dunia. Nah, lalu itu terdapat di pasal 4 ayat 1 sampai pasal 16 ayat 21. Lalu di dalamnya ada penglihatan tentang surga, pasal 4. Penglihatan ketujuh meterai, pasal 6. Penglihatan ketujuh sangkakala, pasal 8. Penglihatan ketujuh tanda, pasal 12. Lalu penglihatan ketujuh cawan, pasal 15. Kemudian di bagian yang ketiga, yaitu penglihatan ketiga, Kristus dan kemenangan-kemenangannya. Itu terdapat di pasal 17 ayat 1 sampai pasal 21 ayat 8. Kemudian bagian yang terakhir itu pasal 21 ayat 9 sampai pasal 22 ayat 5. Penglihatan keempat yaitu Kristus dan mempelainya, langit dan bumi yang baru. Nah, pasal 21 sampai 22 ini ada salam penutup yang temanya adalah kepastian dan kebenaran wahyu dari Tuhan serta janji keselamatan bagi mereka yang taat dan bertahan serta menanti-nantikan kedatangan Yesus. Itu garis besarnya. Ya. Karena ini nggak mau keluar, nggak mau diapa-apain, saya jelaskan saja ya. Suara saya kedengaran, Ibu-ibu? Terdengar, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Ada bagian yang sebenarnya cukup penting di slide saya. Tapi kita mesti ngerti tentang metode penafsiran sedikit mengenai wahyu. Karena wahyu ini rentan terhadap penyimpangan kalau orang tidak memperhatikan dengan baik. Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa pandangan itu ada yang disebut dengan pandangan presentis. Presentis atau preteris. Presentis atau preteris itu bahwa kitab Wahyu dianggap sebagai kitab yang menunjukkan pada zaman Yohanes sendiri yang penuh dengan pergumulan, dengan kekaisaran Roma dan penganiayaan yang begitu dahsyat dan ketujuh raja dalam Wahyu 17 ayat 10. Ini pandangan pertama ya. Ini metode penafsirannya. Yang berikutnya adalah penafsiran dengan pandangan historis. Pandangan ini menganggap bahwa kitab Wahyu adalah suatu nubuat tentang kejadian-kejadian penting dalam sejarah dari zaman para rasul sampai kepada akhir zaman ya, sekarang ini gitu ya. Itu bisa dilihat di pasal 19 sampai 22. Kemudian pandangan yang berikutnya itu pandangan futuris atau eskatologis, futuris atau future gitu ya. Nah, pandangan ini menggarisbawahi bahwa kitab Wahyu bersifat nubuat tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menyempurnakan kerajaan Allah. Nah, itu pasal 20 adanya. Nah, pandangan-pandangan ini sebenarnya kurang tepat. Ya. Pandangan yang tepat itu adalah pandangan yang bersifat integral. Integral itu ya
mengintegrasikan atau menyatukan atau mengkombinasikan begitu ya antara pandangan-pandangan tadi, yaitu pandangan integral. Nah, ini udah di skip aja kalau bisa memang dari situ. Nanti PowerPoint-nya bisa saya bagikan nih kalau sudah selesai. Saya bagikan di grup kita. Atau saya kirim ke Bu Joli, nanti Bu Joli bisa kirim di grup. Pandangan integral metode penafsiran ini menggabungkan semua aspek-aspek kekuatan dan kebenaran dari pandangan preteris, futuris, dan idealis, serta menolak aspek-aspek kelemahannya. Ya, aspek kelemahannya itu ya, masing-masing pandangan tadi punya kelemahan. Tetapi ini kemudian diintegrasikan atau diintegralkan, sehingga semua pandangan itu terakomodir, tapi kemudian memberikan penjelasan yang sangat baik. Harus dipahami bahwa kitab Wahyu itu mempunyai keunikan karena banyak sekali ayat-ayat yang ditulis itu secara simbolis gitu ya. Nanti ada binatang yang keluar dari laut, ada yang binatang yang keluar dari tanah, kayak gitu-gitu, dari bawah bumi dan seterusnya. Itu sebenarnya merupakan simbol-simbol dari kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di bumi ini. Sebenarnya bagian akhir dari screen saya ini sebenarnya bisa dilihat, kitab Wahyu itu tidak bisa dilepas dari nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Secara khusus adalah kitab Daniel ya. Jadi kitab Daniel itu memberikan gambaran sangat bagus sekali dengan mimpi yang dialami oleh Nebukadnezar lalu diterjemahkan atau dimaknai secara jelas melalui penglihatan sahabat itu. Mimpi Nebukadnezar tadi kemudian dijelaskan melalui penglihatan yang dialami oleh Daniel. Sebentar, ini apakah bisa di share screen ya yang terakhir ini? Coba Supaya Pak. Dicoba Pak. Saya coba ya. Supaya kita punya gambaran maksud saya. Kelihatan Bu ya? Kelihatan Pak. Oke, nah ini bagus banget kelihatan. Nah, kalau kita membaca kitab Wahyu, nanti kalau sudah sampai ke pasal 13, maka kita harus melihat lagi nubuatan yang ada di kitab Daniel. Nah, pasal 2 ini merupakan mimpi yang dialami oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar melihat sebuah patung, ya, yang gambarannya seperti ini ya, bahwa kepala sampai leher ini dari emas, lalu dada sampai pinggang ini dari perak, lalu pinggang sampai lutut ini dari tembaga, lalu betisnya ini ya, dari lutut sampai telapak kaki ini dari besi, lalu kakinya ini dari besi bercampur tanah liat. Nah, kalau kita lihat kan sudah digenapi semua kan. Namun harus diingat bahwa sebelum kerajaan Babilonia ini ada dua kerajaan lain yang merupakan kerajaan adikuasa, sehingga kitab Yeskiel menyebutnya bahwa kerajaan yang terakhir nanti itu adalah kerajaan ke-8. Padahal di sini kalau dihitung hanya 6 kan. Nah, yang dimaksud kerajaan ke-8 itu karena sudah ada Asyur kemudian Mesir. Nah, lalu yang ini sudah ketiga sebetulnya. Tetapi yang dilihat oleh Daniel ini adalah kerajaan Babilonia yang pernah berkuasa. Bahkan kerajaan Babilonia ini kerajaan yang pernah menyerbu Yerusalem yang menghancurkan Bait Allah. Kita harus ingat itu. Kemudian berikutnya adalah Media Persia, di mana di sana penguasanya adalah Artaxerxes atau Artasaksa. Kalau Babilonia itu adalah Nebukadnezar, ya. Kemudian Yunani ini menarik penglihatannya. Yunani ini
nanti kapan-kapan akan saya jelaskan tentang kejaman berkaitan dengan kitab Daniel ini. Ini ada macan tutul, lalu ada di pasal 8-nya diulang. Ya. Ini semua gambaran. Nah, jadi gambaran dari Babilonia, Media Persia, Yunani, Romawi. Kemudian yang untuk Yunani ini agak unik karena ada satu tanduk, kemudian menjadi pecah menjadi 4 tanduk. Ini berbicara tentang jenderal-jenderal yang ada di Yunani, yang akhirnya pecah negara itu menjadi 4 bagian. Utara, selatan, timur, dan barat, gitu ya. Dan nanti ada satu tanduk kecil, dan itu penubuatan tentang antikris. Jadi kita yakini bahwa antikris itu nanti muncul dari kerajaan Yunani, gitu. Ibu-ibu sekalian. Nah, ini gambarnya seperti ini. Lalu posisinya kitab Wahyu itu di pasal 13. Nah, kita lihat di sini ada semacam ini. Nah, ini. Nah, kitab Wahyu cuman ini yang diungkap. Ini adalah tentang antikris. Yang sekarang belum muncul. Ya. Bahkan nanti ada semacam nubuatan di mana Romawi itu diperbarui. Yang akan menjadi penguasa one economic, one government, dan one religion itu ada di Roma. Jadi kalau kita pernah membaca sejarah bahwa Roma itu tetap menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Di samping Israel yang menjadi sasaran dari kerajaan Allah yang direbut oleh mereka itu. Dan nanti di dalam sejarah kita akan lihat secara gamblang. Ya. Tetapi ini hanya gambaran khusus untuk kitab Wahyu. Kita melihat ada semacam macan tutul kemudian mempunyai 10 tanduk. Ini berbicara tentang lambang dari negara-negara. Ya. Bisa disebut Rusia atau Eropa. Daerah ini akan mempunyai 10 kerajaan atau semacam kekaisaran yang besar begitu yang akan memimpin atau ngelit ya, memimpin seluruh dunia ini begitu ya. One government. Nah, itu kitab Wahyu. Nanti kita akan lihat itu setelah kita sampai di pasal 13. Itu bagian akhir dari apa yang saya sampaikan kaitan dengan kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu ini semacam mengulang apa yang sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, dan pengulangan ini ditambah lagi dengan diperjelas, yaitu tentang janji kedatangan Kristus yang akan mengalahkan semua raja-raja itu. Nah, menariknya kenapa kaki dari penglihatan itu terbuat dari tanah liat dan besi campur. Dicampur. Kenapa? Itu menunjukkan kerapuhannya. Dan nanti akan ada batu yang terungkit, itu diungkap di pasal 7 ya. Pasal 7 dan pasal 8. Kitab Daniel. Itu akan ada batu terungkit dari tempat yang tinggi, kemudian menggelinding mengenai telapak kaki, kemudian seluruh patung itu hancur berantakan. Dan kemudian batu itu akan terus membesar menjadi gunung yang memenuhi seluruh dunia. Itu gambaran dari Yesus yang akan mengalahkan raja-raja. Dan maka Yesus disebut sebagai raja segala raja. Begitu. Raja di raja. Nah, itu untuk finishing touch, untuk memberikan gambaran semacam visualisasi ya, bahwa kitab Wahyu itu seperti itu hebat dan dahsyatnya. Mungkin sampai di situ dulu, ibu-ibu sekalian. Ya, kalau ada pertanyaan seputar pasal 1 dan pasal 2, saya silakan. Silakan saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, terima kasih Pak Tim atas pencerahannya, penjelasannya. Ibu-ibu, mungkin di antara ibu-ibu sekalian ada yang mau bertanya tentang kitab Wahyu 1 dan 2, kami persilahkan. Pak Tim, Shalom. Shalom. Ya, ini tentang yang Wahyu 1 ya Pak, penglihatan Yohanes di Patmos. Ya. Di sini kan dibilang di ayat 10-nya,
Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab. Berarti ini penglihatannya dari mana nih Pak Tim? Maksudnya apa yang dia lihat ya? Sebuah kitab dan dikirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira. Nah, ini kan ada jemaat-jemaatnya ya Pak Tim. Suatu suara yang nyaring seperti bunyi. Berarti ini Yohanes ya, penglihatan Yohanes ya. Wahyu Ya. itu dari Yohanes dong Pak Tim. Rasul Yohanes, murid Yesus. Oh, berarti Wahyu ini Yohanes yang bikin ya? Betul. Yang nulis Yohanes, identitasnya jelas kita Wahyu. Oke. Dapat melihat. Kan, kemudian iya. Kesempatan berikutnya dia menuliskan. Memang Tuhan yang menyuruh untuk menuliskan. Gitu. Nah, aku mau tanya Pak Tim. Ini memang pakai lambang ya, banyak kata-kata ya tentang 7 kaki dian dari emas. Nah, aku pengen tahu kaki dian itu sebenarnya bertujuan untuk apa? Apakah kaki dian berdoa atau kaki dian apa ya Pak Tim? Kalau kita memaknai harus mulai dari makna yang sebenarnya, yaitu perjanjian lama. Di mana perjanjian lama itu ada kaki dian ya, yang jumlahnya 7. Itu untuk menaruh lampu-lampu yang ada di bait Allah kan. Iya, kayak tempat lilin ya sebenarnya Pak Tim. Betul. Nah, yang itu lambang apa ya Pak Tim? Di zaman sekarang itu menjadi aksesoris gereja. Iya. Biasanya lebih lucu lagi karena di Natal itu biasanya ada kaki dian, kemudian ada 7 lilin ini. Gitu. Iya. Ini sebenarnya ada tabut Allah, ada kaki dian kan, lambang-lambang itu. Nah, mengingatkan kita pada peralatan yang ada di bait Allah. Gitu. Itu yang pertama yang harus dimengerti. Iya. Tapi kalau sudah masuk ke kitab Wahyu, ini dijadikan simbol tentang 7 jemaat. Oh, oke. Paham ya? Makanya ada 7 kaki dian itu ya. Betul, karena jemaat itu pendirinya adalah Tuhan Yesus sendiri, maka Tuhanlah yang memberikan terang itu. Nah, terang itu juga bisa diartikan lambang dari Roh Suci atau Roh Kudus yang mengurapi orang-orang yang menjadi pemimpin di gereja-gereja tersebut. Gitu ya. Maka disebut ada 7 bintang, ada 7 malaikat. Itu sebenarnya benar. Sinkron semua begitu. Berarti 7 bintang, 7 malaikat itu juga lambang dengan 7 jemaat. 7 jemaat dengan malaikatnya. Lah, malaikat itu merupakan simbol dari pemimpin jemaat. Ya. Makanya pendalaman ini nggak bisa sendiri Pak Tim. Ternyata dalam. Wahyu agak susah. Tapi saya punya referensi buku. 7 bintang, malaikat, ya kan, 7 kaki dian, benar. Jadi kita tahu mengarahnya kepada 7 jemaat. Berarti yang Efesus itu yang kena dengan Isabel ya Pak Tim? Perjinahan ya? Itu nanti harus ada pembahasan tersendiri karena itu memang tidak mudah. Tapi kalau kita memperhatikan yang ditanyakan Bu Yohana tadi, bahwa ungkapan ini menunjukkan suatu intensitas khusus dari kesadaran rohani dan sikap suka menerima penyampaian pesan Roh Kudus. Melaluinya penglihatan-penglihatan boleh diterima. Dan itu di Kisah Rasul 10 ayat 10 itu merupakan ciri khas dari gereja. Ya. Bahwa gereja Tuhan itu memang Tuhan yang mendirikan. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Dan Kisah Rasul 10 ayat 10 itu boleh dibaca Bu Yana, ya, supaya lebih jelas lagi. Kisah Rasul 10 ayat 10 ya. Ya. Nah. Soalnya berkaitan juga dengan semua 7 ini. 7 bintang, 7 binatang. 10 ayat 10 ya. Oke. Iya. Kisah Rasul 10 kan Pak Tim? Betul. Betul ya? Ya. Ayat 10 ya? Ya. Ia merasa lapar dan ingin makan bukan? Ini Kisah Rasul 10 nih. Dia merasa lapar dan ingin makan, tapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Perhatikan ilahi. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Itu konteksnya tentang apa coba? Kepenuhan Roh Kudus ya?
kepenuhan Roh Kudus. Coba lihat lagi. Perikopnya baca. Perikop atasnya Petrus dan Cornelius. Ah, Petrus dan Cornelius itu kan sebenarnya penglihatan tentang jemaat yang oleh Yesus itu Petrus disuruh melayani orang-orang non-Yahudi, orang-orang kafir. Iya, Cornelius, ya orang kafir. Orang kafir. Ingat ya penglihatannya apa coba? Petrus disuruh makan binatang-binatang haram kan? Oh iya. Ya kan, ada kain, Iya. lalu kainnya itu ada 4 ujungnya, Iya, lalu turun. Ya. nah, isinya itu adalah binatang-binatang haram, memberikan penglihatan kepada Petrus bahwa ini kamu makan gitu. Dan Petrus menolak, nggak mau, saya nggak pernah makan binatang-binatang kayak gitu, nggak mau gitu. Tapi kemudian Tuhan menjelaskan bahwa akhirnya Petrus ngerti bahwa kamu harus melayani orang-orang yang non Kristen, menjadi perintis jemaat. Yahudi ya. Cornelius itu adalah tentara Romawi, itu kan bukan nama Yahudi. Cornelius itu orang pertama yang mendapat berita Injil dari Petrus, dan itu menjadi cikal bakal gereja non Yahudi gitu. Gitu Bu Yohana. Sehingga gereja itu harus dipimpin oleh Roh Kudus yang mencengkeram, atau Roh Kudus yang menolong orang-orang itu, rohnya itu dilahirbarukan, kemudian dipimpin dan dikuasai, begitu ya. Sehingga disebutkan dalam Injil Yohanes bahwa Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi gereja itu tidak boleh lepas dari situ. Gitu. Ya, sementara kan waktu kita diajarin ya Pak Tim tentang jemaat Efesus itu Tuhan memperingatkan untuk satu masalah ya kan. Barang siapa menang yang akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada silakan. di Mungkin ada taman yang lain. Firdaus Allah. Gitu. Dan ini juga lambang ya Pak Tim berarti ya. Suaranya kok putus-putus itu? Bentar. Halo Pak Tim. Suaranya ya. Oh gini. Jadi setiap ini kan kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Pergamus itu kan punya makna ya setiap jemaat itu ya. Betul. Setiap jemaat itu membawa pesan sendiri kan. Yang kita belajar hari ini kan Efesus nih Pak Tim. Ya kan? Aku pernah waktu itu tuh di dikasih tahu kan. Di Efesus itu kan menegur tentang apa gitu, penduta ya. Tentang apa, terus di Pergamus juga ada gitu loh. Dia di Tiatira kan mengenai apa tuh. Jadi emang ada Pak Tim mengenai Dinah kalau nggak salah ya. Iya. Jadi yang menarik itu sebenarnya 7 jemaat itu seperti mewakili karakteristik gereja-gereja di dunia ini. Karakteristik gereja-gereja dunia. Kalau Efesus itu disebut oleh Yesus dengan sebuah ancaman. Kalau kamu nggak freeze ya Pak timnya. Pak timnya freeze Bu. Sinyalnya mungkin. Sinyal. bertobat, aku akan mengambil kaki Dian. Dan itu dilaksanakan loh. Itu untuk jemaat di mana ya Pak Tim? Efesus. Saya baru Efesus. Kan? Iya. Efesus itu apa Pak Tim? Kalau nggak salah mereka itu suam-suam kuku ya Pak Tim? Bukan. Coba lihat. Meninggalkan kasih yang mula-mula. Oh, kasih semula. Iya, ya oke. Soalnya aku udah tahu satu-satu pada itu udah pernah aku tulis waktu Oh iya, kita sudah baca Tiatira juga ya. Tapi coba perhatikan satu demi satu. Kalau kita perhatikan di situ khususnya yang jangan yang Pergamus dengan Tiatira dulu, tapi coba yang Efesus itu. Iya. Smyrna. Efesus berarti meninggalkan kasih mula-mula ya. Nah, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Malaikat itu pemimpin jemaat maksudnya. Inilah firman dari Dia, itu Yesus,
yang memegang ketujuh bintang. Ketujuh bintang itu dia sebagai gembala agung, dia memimpin gembala-gembala. Dan pertama yang disebut adalah gembala di gereja Efesus. Nah, kemudian aku tahu segala pekerjaanmu, dipuji nih, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, sebab bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Jadi ada rasul-rasul palsu itu, ya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Itu kan pujian dulu, ya kan. Namun demikian, nah ini pembalikannya nih, tetapi demikian, walaupun namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Itu dosa apa ini, meninggalkan kasihmu yang semula ini? Nah, ini yang harus diselidiki. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini kejatuhan orang percaya loh ini. Kejatuhan jemaat loh ini. Nah, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan disebutkan, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Nah, sekarang pertanyaannya, bertobat dari apa? Dosa dan kesalahan apa yang dilakukan oleh jemaat Efesus? Ada yang sudah tahu? Dosa apa? Penyembahan berhala sama perzinahan, Pak. Nah, ada banyak tafsir. Tapi kalau kita melihat, pada waktu Efesus ini berdiri sebagai jemaat dan dipimpin oleh Paulus dari kejauhan, serta digembalakan oleh Timotius, maka pesan penting dari seorang Paulus kepada Timotius ini, supaya Timotius itu memberitakan firman baik atau tidak baik waktunya. Betul ya? Kemudian ada pesan lagi, awasilah dirimu dan awasilah pengajaranmu. Jadi dosanya itu apa? Dosa pertama adalah dosa kompromi. Kompromi bisa juga mengarah kepada sinkritisme. Sinkritisme itu menerima ajaran yang baru, tetapi juga tidak membuang yang lama. Mereka berusaha untuk mengkombinasikan atau mencampur adukkan dua paham yang berbeda. Nah, kemudian itu menyebabkan mereka jatuh dalam dosa. Dosanya dosa kompromi, ya kan? Nah, akibat dari itu, kebiasaan memberitakan Injil itu ditinggalkan oleh mereka. Nah, pada waktu pemberitaan Injil tidak lagi masif seperti sebelumnya, maka itu dianggap kejatuhan oleh Tuhan. Jatuh dalam dosa. Dosa korporat ya, dosa sebuah jemaat gitu. Jadi kalau ada jemaat yang tidak lagi memberitakan Injil, namun yang tidak mau tahu tentang bagaimana jiwa-jiwa di sekitarnya, atau orang-orang yang tak terjangkau, unreached people, ya, sebetulnya tidak diperhatikan lagi, orang-orang yang miskin nggak diperhatikan lagi, janda-janda nggak diperhatikan lagi, maka mereka disebut jemaat yang jatuh dalam dosa, meninggalkan kasih yang mula-mula. Karena Injil dan kasih itu nggak bisa dipisahkan, Ibu sekalian. Jadi orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka ekspresi tertinggi dari kasih itu adalah memberitakan Injil. Karena kita tahu bahwa orang yang tidak percaya Kristus itu akibatnya masuk neraka, ya kan? Nah, kalau kita tahu bahwa orang-orang yang kita kasih ini bakal masuk neraka, sebelum mereka masuk neraka kan kita ingatkan, kamu harus percaya kepada Kristus, kan gitu. Ya, bahwa Allah mengasihi kamu, bahwa kamu berdosa dan dosamu itu nggak bisa diselesaikan oleh ritual-ritual agama. Maka kamu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah kamu menerima, maka kamu diselamatkan, kamu memperoleh hidup kekal dan seterusnya. Nah, itu berita gitu tuh penting.
Nah itu jangan sampai ditinggalkan oleh jemaat. Kalau ditinggalkan, maka ya jadinya seperti jemaat Efesus yang ditegur begitu keras oleh Tuhan, kalau kamu nggak bertobat, maka kaki Dian terang di dalam gereja itu akan diambil. Gitu. Kan itu ancaman yang mengerikan. Dan betul itu terjadi di jemaat Efesus. Setelah Turki dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman, itu gereja ini hancur. Gitu. Ya untungnya sampai hari ini masih ada sih orang percaya di sana. Tapi kan seharusnya tidak seperti sekarang harusnya. Karena jemaat Efesus itu merupakan jemaat standar. Gitu. Kenapa sekarang menjadi kalah dengan jemaat di Indonesia? Jadi kaki dianya betul-betul diambil, dialihkan ke negara-negara lain. Gitu. Dalam penggenapan sejarah seperti itu ya, atau sejarah pemberitaan Injil atau misi penginjilan. Begitu Bu Yohana. Iya, berarti di Efesus itu kehilangan kasih semula dan berkompromi ya Pak? Betul, kompromi. Mereka tidak menjadikan Injil itu sebagai berita yang terpenting, tapi juga permisif terhadap berita-berita yang lain. Anggap bahwa keselamatan itu tidak satu-satunya di dalam Yesus, bisa melalui cara lain. Itu kejatuhannya. Ya, makanya ini kalau di Wahyu setiap jemaat itu membawa pesan ya Pak Tim. Betul. Nah ini yang Smyrna, Pak Tim harus terangin nih yang Smyrna apa. Jadi yang benar Tuhan memberi pesan kepada setiap jemaat, gitu ya. Iya, betul, kepada kita melalui perumpamaan di jemaat ini ya Pak Tim. 12 Ya. ini kan. Ya. Karena ada kaki dianya 12. Nah, kepada Smyrna ini apa Pak Tim? Jadi maksudnya di dalam pembacaan ini kayaknya nih seolah-olah ngerti nih, padahal sebenarnya pasti bingung karena jemaat ini Efesus apa, di Smyrna tuh apa. Jadi kita ditegur juga nih yang sekarang. Kita ada di mana posisinya? Ya. Jemaat Smyrna kejatuhannya dalam hal apa? Coba lihat. Nah, kita baca ya. Ayo siapa yang bisa cepetan baca Smyrna. Jangan saya doang, ayo cepet Smyrna. Tuh. Coba menjawab ya Pak. Ya, silakan. Jemaat Smyrna nggak ada kejatuhan karena dia sedang ya. menderita dalam masa penganiayaan. Ya, betul. Satu-satunya dari 7 jemaat yang tidak ditegur atas kejatuhan itu ya Smyrna. Ya, malah dihadiahi mahkota kehidupan. Betul. Pak Tim, saya mau tanya ini Pak, yang di jemaat Efesus ya. Ya. Saya belum mengerti Wahyu 2 ayat 6, tetapi ini yang ada padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas. Ini yang dimaksud ajaran Nikolas itu yang seperti apa ya? Nah, kita lihat ya. Itu kan ada referensinya ya, Bu. Nikolas. Ayat berapa? 6 ya, Bu ya? Ayat 6. Nah, coba kita lihat di Kisah Rasul kalau nggak salah. Nikolas. Pengajaran Nikolas itu kayak apa? Lihat, sebentar. Kita lihat referensinya dulu. Nikolaus apa Nikolas? Maaf. Nikolaus, Pak. Oke. Sebentar. Nah, pengajaran Nikolaus atau Nikolas. Ya, memang ada dua terjemahan. Kalau yang versi Inggrisnya itu Nikolas. Kalau yang di sini Nikolaus. Adalah konsep moral dan etika yang dihubungkan dengan Santa Claus. Nah, ini luar biasa ini. Atau Santo Nikolas. Seorang figur Kristen yang dikenal karena kebaikannya kepada anak-anak dan orang miskin. Nah, pengajaran ini meliputi nilai-nilai seperti
kedermawanan, kemurahan, hati, kebaikan, dan keadilan sosial. Nah, kalau kita hubungkan dengan zaman akhir atau zaman sekarang ini, namanya social gospel, Bu. Halo? Ini kok. Jadi Santa Claus, jadi Social, Santa Claus itu ya Pak ya? Ya, ini dihubungkan dengan Santo Nicholas itu harusnya adalah Santa Claus tadi. Santa Jadi Claus. Santa Claus itu jadi kita hubungkan sekarang itu kesalahannya di mana? Kesalahannya itu social gospel. Jadi menggantikan pemberitaan Injil tentang kematian Yesus di atas kayu salib, dikuburkannya, kebangkitan pada hari yang ketiga, itu digantikan dengan social gospel. Dengan berbuat baik saja dianggap sudah cukup. Itu dosanya kalau mau dihubungkan atau direlevansi dengan keadaan sekarang ya. Makanya social gospel itu keliru gitu. Yang benar ya full gospel, bukan social gospel. Jadi berbuat sosial, berbuat baik tidak boleh menggantikan pemberitaan Injil, itu maksudnya. Itu kekeliruan dari pengajaran Nikolaus atau Nicholas. Oh, jadi maksudnya perbuatan baik bisa menyelamatkan manusia, Ya, ajarannya ya. Ini memberitakan Injil itu nggak harus menyampaikan firman Tuhan bahwa Yesus telah mati, disalibkan, kemudian turun dari kerajaan maut, dikuburkan, turun dari maut, bangkit pada hari yang ketiga. Nggak harus kayak gitu. Itu mah terlalu terlalu ekstrim. Makanya sebaiknya kita berbuat baik aja. Kita membagi-bagi sembako misalnya. Intinya begitu. Ada solidaritas sosial, ada kepedulian sosial dan seterusnya. Dianggap itu menjadi pengganti dari pemberitaan Injil. Itu keliruan dari konsep Nicholas. Ya Pak, terima kasih Pak udah ngerti sekarang. Ya. Makanya jemaat di Efesus itu kompromi ya Pak. Pengajaran diambil-ambil. Jadi pemberitaan Injil ini yang menjadi masalah. Mereka mendegradasi pemberitaan Injil itu dengan perbuatan baik. Nggak boleh. Pemberitaan Injil itu ya hal yang tersendiri, berbuat baik itu boleh mengikuti dalam pemberitaan Injil. Tapi nggak boleh menjadi pengganti. Perbuatan baik nggak boleh mengganti jadi pemberitaan. Menggantikan pemberitaan yang sangat penting. Gitu. Monggo, Ya, silakan. lanjut Pak, di Pergamus itu. Tadi kan sudah tuh Efesus, Smyrna, terus Pergamus, Tiar, apa lagi nih? Tiatira. Ya itu kalau nggak salah yang terakhir ya. Supaya kita paham. Nah, sekarang Ibu sebutkan dulu, dicek, ditelusuri dosanya jemaat Smyrna tadi sudah ada ya, nggak jatuh ya. Yang di Pergamus apa dosanya? Ketemu ayat berapa? Ini ya, menganut ajaran Biliam ya Pak. Nah, Biliam ya. Oke. Ajaran Biliam. Nah, baik. Ayat 14 ya Pak ya. Iya, betul. Nah, ini menarik nih. Ajaran Biliam merujuk kepada kisah dalam Alkitab tentang seorang nabi bernama Biliam. Biliam adalah seorang nabi yang dipekerjakan oleh Raja Moab untuk mengutuk bangsa Israel. Nah, ini perhatikan nih. Tetapi setiap kali dia mencoba melakukannya, Allah menghalangi dia dan membuatnya memberkati Israel. Justru pada waktu dia mau ngutuk, akhirnya Biliam ini malah justru memberkati Israel. Gitu. Nggak jadi ngutuk. Nah, ajaran Biliam mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat menggunakan karunia Tuhan untuk tujuan yang jahat atau egois. Gitu. Makanya kitab Yakobus mengingatkan, surat Yakobus, dari mulut yang satu jangan sampai keluar berkat dan keluar kutuk. Nah, Moab ini mau membayar Biliam dengan syarat Biliam harus mengutuki Israel. Tapi setiap mau mengutuki Israel, Biliam tidak keluar kata-kata kutuknya ini, justru memberkati. Itu yang terjadi.
Nah, kalau gitu kesalahannya apa dong Biliam? Biliam ini adalah seorang nabi yang matre, materialistis, yang pragmatis. Jadi mencari keuntungan diri sendiri. Jadi sebenarnya adalah teguran kepada seorang pemimpin rohani yang matre. Begitu. Nah, kesalahannya jemaat di Pergamus apa? Nah, Pergamus itu kesalahannya mengikuti model apa ya, menjadi jemaat yang pragmatis gitu ya. Ngomongin persembahan terus gitu. Persepuluhan terus gitu. Puluhan terus ya Pak ya. Itu gambaran dari gereja-gereja sekarang yang kayak gitu. Ini adalah nabi yang pragmatis. Jadi adalah kalau pemimpin rohani pragmatis, ngomongnya persembahan terus ya ini sudah melenceng gitu ya. Sangat berbahaya karena materialisme itu bisa menghancurkan sendi-sendi keimanan dalam gereja. Secara korporat, maksudnya secara komunitas. Begitu Bu. Lagi apa yang Berarti Pak, ini berlaku juga buat komunitas ya Pak? Oh iya, betul. Oke, berarti yang di Pergamus ini kita tahu bahwa dikit-dikit duit ya Pak UUD ya. Makanya saya nggak mau pesan sponsor. Oh, saya nggak punya duit nih, tolong dikirim. Nggak mau, nggak boleh. Itu mati Iya Pak, namanya. benar Pak. Iya, jadi itu Pergamus ya Pak. Oke, siap-siap. Berarti tinggal Tiatira nih. Iya, Tiatira. Kalau Tiatira, kalau saya penyembah berhala ya Pak kayak ini. Ya, harus ditemukan dulu dosanya apa. Coba lihat. Oke. Ayo yang lain cepat dibaca. Saya harus menemukan ayatnya soalnya. Yuk, ditolong. Siapa yang mau ini? Itu ya Pak ya, wanita Isabel itu ya, bukan? Nah, wanita Isabel. 20. Ayat 20 ya. Benar nggak sih? Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Pasal 2 ayat 20 ya. Iya. Oke, saya perhatikan. Ayat 20. Engkau membiarkan wanita Isabel. Isabel deh gue. Nyebelin ini, wanitanya nyebelin. Ini ibu-ibu yang membaca Alkitab bukan wanita nyebelin. Wanita yang setia. Nah, yang menyebut dirinya nabi ya. Menyebut dirinya, dia tidak pernah diutus atau ditunjuk oleh Tuhan menjadi nabi. Tapi dia menyebut dirinya nabi ya. Jadi bisa disebut dia adalah seorang nabi palsu. Suatu dosa yang umum dalam jemaat di Tiatira adalah kecenderungan untuk membiarkan dosa, ketidakbenaran atau ajaran yang tidak alkitabiah dalam diri para pemimpinnya. Itu kalau di pasal 14 juga merupakan penjelasannya ya. Ayat 14 maksud saya, pasal 2 ayat 14. Nah, Yohanes menyebut seorang tertentu dengan nama Isabel. Sebuah nama yang diperoleh dari Isabel di Perjanjian Lama dan yang sinonim dengan penyembahan berhala dan penganiayaan. Isabel itu kalau nggak salah kan istrinya siapa itu? Raja siapa itu? Lupa saya. Itu zamannya si itu Bu, Pak Elia itu. Nah ini. Benar. Yang dia takut sama Isabel tuh Pak. Ya. Nah kalau langsung dikaitkan. Ahasiweros bukan Pak? Ya. Ahasiweros bukan? Bukan, Ahab kalau nggak salah. Ahab ya. Ya. Belajar aja itu berarti Pak. Ini hanya lihat sejarahnya aja. Tapi Isabel ini nabi palsu yang memimpin kepada penyembahan berhala. Nah, barangkali ini beberapa orang di Tiatira menerima guru-guru palsu karena mereka mengaku bahwa mereka berbicara bagi Allah. Dan karena mereka menunjukkan karisma, keberhasilan, dan pengaruh yang besar. Kristus mengecam dosa sikap toleransi ini, toleransi terhadap penyembah berhala ini. Nah, itulah sebabnya di dalam gereja itu mesti ada orang yang tegas. Kalau ada orang yang mengaku dirinya nabi, ya harus diuji. Benarkah? Gitu ya.
Benarkah itu? Jangan-jangan dia nabi palsu. Dari mana kita bisa melihatnya? Ya, nubuat-nubuat yang disampaikan itu hanya berupa halusinasi aja. Gitu. Tetapi tidak benar-benar terjadi. Itu kan sering tuh di Indonesia. Banyak kalau saya menyebut namanya, tapi ya nggak baiklah di media sosial seperti ini menyebut nama orang. Ya. Nabi-nabi palsu itu ya orang yang merasa punya penglihatan, merasa punya kedekatan dengan Allah secara istimewa, lalu merasa punya hak untuk menyampaikan kebenaran penglihatannya itu kepada umat. Nah, kalau penglihatannya itu sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis, nggak jadi masalah. Tetapi kalau tidak sesuai gimana? Bukannya di Indonesia dulu pernah tuh ada yang punya penglihatan bahwa tahun 2005 bulan Mei 50% dari penduduk Indonesia akan percaya kepada Yesus Kristus. Itu ada tuh sejak tahun 2003 itu dinubuatkan terus, tapi nggak terjadi. Nah, ketika nggak terjadi seharusnya kan minta ada klarifikasi atau minta maaf. Ini nggak ada permintaan maaf. Dan saya tahu orang-orang yang sekarang sebagian masih hidup, sebagian sudah mati. Itu kan dulu ada tuh gerakan yang seperti itu. Katanya itu gerakan transformasi, tapi ya bohong lah, nggak bener itu. Buktinya sekarang 50% nggak penduduk Indonesia. Baru 30 jutaan orang Kristen di Indonesia. Kristen dan Katolik. Kalau 50% berarti berapa? 130-an loh. Iya dong. Iya. 130 juta. Buktinya nggak ada gitu. Ya orang-orang kayak gitu terlalu sembrono lah. Nah ini mirip dengan dosanya ini nih. Jemaat Tiatira ini. Kenyataannya kan gini Pak, sebenarnya saya mau nanya Pak, ini mengenai penglihatan menarik yang menurut saya. Jadi kalau saya lihat-lihat, ya saya amati gitu ya, itu banyak itu yang akhirnya saya jadi bingung ya, ini antara benar-benar penglihatan yang katanya dari Tuhan, atau itu tadi penglihatan karena halusinasi, atau penglihatan sebenarnya pikirannya sendiri yang bermain gitu, tetapi bisa gitu loh mengatakan itu dari Tuhan. Dan jadi kan sekarang kan banyak tuh ya sekolah-sekolah yang terkait dengan hal-hal seperti itu ya. Ayo dilatih penglihatan. Kalau memang tidak ada karunia kan sebenarnya tidak dipaksa ya. Tetapi saya melihat itu seperti terjadi ada pembiaran terhadap penglihatan-penglihatan yang belum tentu benar kan seperti itu gitu ya. Jadi saya merasa bahwa pada akhirnya itu menjadi sesuatu bukan yang istimewa lagi gitu kan. Karena kan penglihatan itu kan nggak sembarangan orang juga yang mendapat karunia seperti itu, tetapi ada yang mengatakan ini bisa dilatih seperti itu. Nah, bahkan ada juga yang belum tentu benar kan, karena menggunakan pikirannya, seperti Pak Tim bilang juga halusinasi. Itu gimana ya Pak ya? Karena kenyataannya kan begitu, dan bahkan saya melihat banyak orang Kristen akhirnya yang mengejar trennya itu mengejar kepada yang seperti itu gitu loh. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang dikira punya karunia seperti itu, berbondong-bondong datang ke situ terus minta bagaimana menurutmu, coba aku diterawang. Kan jadinya jadi seperti apa sih, ahli nuzum atau apalah seperti itu ya. Kalau saya lihat seperti itu, dan memang kalau dilihat juga kebanyakan wanita gitu, dari beberapa yang saya lihat perbandingannya memang akhirnya 70-30 gitu. Apakah mungkin karena wanita itu lebih ke perasaan sehingga lebih mudah daripada laki-laki? Saya juga kurang tahu, tapi dari yang sama saya amati seperti itu. Itu gimana, Pak Tim? Karunia penglihatan itu memang ada dalam Alkitab. Tetapi orang yang mendapatkan karunia itu biasanya adalah orang yang memang benar-benar memahami prinsip-prinsip kebenaran dalam Alkitab. Gitu. Dan harus disempitkan bahwa ini problematika gereja-gereja karismatik. Ibu kalau kita mengenal teman-teman kita yang dari gereja mainstream seperti GKI, seperti gereja Abdiel, seperti gereja Isalma, gereja GKJ, GKJW, itu enggak ada Bu yang kayak gitu-gitu. Ini problema gereja karismatik aja.
Nah, yang menurut saya kurang tepat itu ketika mereka itu menirukan modelnya orang-orang indigo. Tahu indigo ya? Yang kalau berada di satu tempat yang baru atau tempat tertentu, dia langsung mengatakan bahwa di sini ada ya kayak gitu-gitu, horor kayak gitu suka, banyak orang suka. Nah, iman Kristen sebenarnya nggak begitu. Karena penglihatan yang seperti itu sebenarnya tidak terlalu penting. Kalau sudah tahu mau ngapain, kan nggak penting. Iman Kristen itu yang paling penting itu bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah dalam Kristus Yesus sang juru selamat kita. Apakah yang seperti itu perlu penglihatan? Tidak. Yang diperlukan adalah pendalaman Alkitab. Makanya kegiatan terpenting untuk orang Kristen di akhir zaman ini sebenarnya bukan doa kemudian melatih penglihatan, tetapi yang paling penting itu pendalaman Alkitab. Nah, kalau orang sudah mempunyai kebiasaan pendalaman Alkitab, itu mempunyai kepekaan rohani lebih daripada penglihatan. Penglihatan itu kan hanya untuk orang-orang Kristen yang stres, yang depresi kayak gitu, Bu. Kalau orang Kristen yang sehat, tuh dicatat ibu-ibu yang Pak Tom bilang. Jadi bisa jadi menjadi pelarian dari orang-orang Kristen yang stres ya, atau depresi karena banyak masalah yang muncul dalam hidupnya, maka dia berhalusinasi. Oh, saya mendapat penglihatan begini-begini. Itu tidak diperlukan. Saya mengikuti sudah puluhan tahun orang-orang yang punya penglihatan juga akhirnya mati dan tidak punya pengaruh apa-apa tentang penglihatan ini. Nggak ada pengaruh apa-apa. Yang ada pengaruh itu ketika orang konsisten memberitakan Injil, konsisten belajar Alkitab dengan baik, terus kemudian imannya mengalami pertumbuhan setelah progresif, itu yang ada dampaknya. Sehingga ketika orang-orang Kristen yang konsisten tadi itu terlibat di dunia politik juga menjadi garam dan terang, terlibat di bisnis, ekonomi, usaha juga menjadi garam dan terang, terlibat di berbagai bidang kehidupan, profesi apapun itu menjadi garam dan terang. Penglihatan untuk apa? Saya juga nggak ngerti apa gunanya. Oke, Pak Tim. Kalau misalnya tapi saya nggak emosi. Bukan bicara penglihatan. Misalnya gini, kita penginjilan mendoakan orang, terus Tuhan taruhkan sesuatu di kita. Dan saya yakin ketika Tuhan taruhkan sesuatu itu karena mungkin gini, kita waktu melayaninya kita penuh karena kita memang pergangnya dengan firman Tuhan. Misalnya dikasih sesuatu dan kita sampaikan, kita berdoa bersama. Itu apakah itu termasuk yang Pak Tim bilang menyesatkan? Karena teori yang dipakai itu karena kita menyampaikan ya. Misalnya gini, ada yang sakit, ketika kita bawa doa, ternyata dia, aku pernah alamin kayak kemarin ya, sharing sama-sama, tapi Tuhan taruh di hati aku dengan suaminya dia harus berdamai, gitu kan? Nah itu kan sebenarnya Tim, tapi bukan dari perasaan, tapi pesan Tuhan gitu loh. Itu beda ya Pak? Beda. Kalau penglihatan tuh mirip halusinasi atau ini, wah saya melihat di ruangan ini ada sosok, wah kayak gitu-gitu. Beda-beda. Nggak ikutan itu. Karunia yang Tuhan ingin supaya kita punya itu, kalau untuk para penginjil itu adalah karunia marifat. Tahu ya? Ngerti Pak Tim, marifat. Ya, hikmat marifat. Tuhan sama membedakan roh ya. Yang memberikan kesan di dalam hati, bahkan di dalam pikiran kita. Dan itu bisa dengan jelas dan selalu harus diuji oleh firman yang tertulis. Gitu. Misalnya ini, kita ketemu satu keluarga. Dia belum bercerita banyak tentang hidup mereka, tetapi kita diberikan kesan oleh Tuhan, ini keluarga ini punya masalah ini. Mereka sedang tidak harmonis misalnya. Mereka sedang mengalami krisis kasih misalnya kayak gitu. Lalu Tuhan tuh kasih kesan dan pesan di dalam diri kita dan kita menyampaikan dengan pembahasan kita tentunya. Nah itu termasuk
marifat dan pengetahuan. Ya. Gitu. Oke, Pak Tim, sip. Jadi itu sih yang selama ini kita pakai untuk pelayanan. Jadi bukan yang halu-halu gitu. Kalaupun memang Tuhan nampakkan sesuatu dan Tuhan tidak suruh kita untuk perangi, juga kita nggak mau Pak Tim masuk dari orang. Kita harus berhikmat juga. Katakan memang harus sesuai firman, mengikat orang kuat memang benar, tapi kita juga tahu bahwa kapasitas dan memang Tuhan maunya apa. Jadi nggak selalu langsung tabrak begitu loh Pak Tim. Ya, dan itu dipraktekkan dalam penginjilan maupun konseling. Iya. Makanya kenapa perlu konseling? Konseling itu kan salah satu keterampilannya mempunyai kemampuan mendengar, ketajaman buat orang. Lalu kalau profetik ya Pak Tim, sama nggak profetik? Hikmat dari Tuhan biasanya itu Tuhan memberikan petunjuk bagaimana menemukan solusi dari masalah yang dihadapi orang yang kita layani. Thanks. Oke Pak Tim, siap. Kalau itu enggak apa-apa, itu kan juga ketajaman roh ya, enggak masalah. Ya, thank you Pak Tim. Tetapi yang paling penting itu harus dipertajam, dihidupi dengan cara belajar Alkitab konsisten. Ya, penting. Supaya enggak ngambang dan tidak ya, karena bias. Penting, karena saya mengalami pelayanan nih Pak Ilmunya. Orang ini mengaku bahwa dia disantet belasan tahun. Ya, kita memang harus punya kepekaan roh dan hikmat marifat itu benar. Kita harus dengar gitu loh kan. Ternyata nggak ada santet itu Pak Tim. Cuman itu dia bawa-bawa sendiri karena mungkin halu dia sendiri. Dan dia udah kemana-mana gitu loh. Nah itu memang seringkali terjadi Pak Tim dalam pelayanan. Biasanya kayak gitu. Makanya diperlukan kembali ke firman ya Pak Tim. Betul. Kita harus back to firman, bener kan? Ya. Ya, kita masih punya waktu 15 menit, silakan. Iya ini Pak, apa namanya, waktunya memang bahasan saat ini tuh bagus sekali ya. Maksudnya ibu-ibu juga pasti banyak yang apa namanya, curious, penasaran gitu ya. Cuma sekali lagi mohon maaf ibu-ibu karena kita terbatas oleh waktu. Jadi untuk saat ini pembacaan kitab Wahyu 1 dan 2 dan penjelasannya akan kita tutup dulu. Nah, next time-nya kalau kita ada lagi pembacaan Alkitab, terus ada waktu, mungkin kita bisa sisipkan untuk bertanya atau nanti Pak Tim juga menjelaskan kembali. Nah, untuk penutup, saya mohon Pak Tim untuk bisa menutup dalam doa, dan ibu-ibu nanti seperti biasa di akhir itu tampilkan wajahnya yang cantik, yang terbaik untuk direkam ya. Terima kasih. Jadi kameranya dibuka semua, Bu? Iya, wajib dibuka semua, Pak. Setelah berdoa, kita nanti ada ini dulu rekaman sebentar. Terima kasih. Ya, ya baik ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, saya perlu menyampaikan fleksibilitas waktu ya, fleksibel maksud saya. Seandainya besok itu jam 7 ya? Iya Pak, jam 7 malam. Seandainya dipindah jam 2, boleh? Besok tuh hari Rabu ya? Rabu. Nanti Pak ya, nanti kami tanya dulu secara internal biar nggak kelamaan kita diskusi di sini. Oke, jadi nanti kalau boleh ya, ini hanya saya sounding aja, tolong didiskusikan. Akan lebih aman kalau jam 2 karena saya sore itu kadang-kadang ada acara. Saya besok diundang di chapter Full Gospel besok. Jam 7. Gitu. Baik, kita berdoa dulu ya, ibu-ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu bersyukur karena pada siang menjelang sore ini kami mendapat kesempatan berharga untuk membaca kitab suci dan bahkan mendapat kesempatan untuk mendiskusikan isi dari apa yang kita baca. Kami bersyukur karena Roh-Mu yang kudus tidak hanya memberikan ilham atau inspirasi kepada para penulis Alkitab yang begitu luar biasa dan memelihara perjalanan sejarah manusia ini dengan sangat baik. Dan kami bersyukur karena Engkau juga memberikan
penerangan batin kepada para pembaca Alkitab Suci. Kami semua yang ada di sini mendapatkan iluminasi, pencerahan melalui pembelajaran bersama. Kami percaya bahwa dalam hidup orang-orang percaya, Tuhan sudah memeteraikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu bekerja secara aktif dalam kehidupan masing-masing pribadi. Kami serahkan kelompok membaca Alkitab ibu-ibu ini dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, dan semakin hari hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan, dan bahkan Tuhan mau memakai kami untuk menjadi saluran berkat rohani, berkat jasmani, dan solusi-solusi tentang problema kehidupan bagi banyak orang yang lain yang ada di sekitar kami. Berkat Tuhan atas kami semua, dan kami juga akan mewarnai kehidupan komunitas jemaat kami dimanapun kami berada. Berkati kami dalam menjalani kerohanian kami, menjalani keimanan kami, dan perjalanan kami akan berakhir pada ujung jalan di mana Tuhan Yesus akan menjemput kami dan menyebut kami sebagai hamba yang baik dan setia. Terima kasih, berkati kelompok pembaca Alkitab ini, berkati kami semua. Demi nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.